Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita peluang, memberikan kita masa, memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk datang dalam hadirat-Nya. Khususnya pada minggu yang kedua kita memperingati minggu yang pertama atau minggu yang kedua kita memperingati Kristus atau Yesus yang telah bangkit daripada kematian. Dan hari ini kita akan bercakap tentang kesempatan baru yang diberikan oleh Tuhan khususnya kepada Thomas. Dan saya percaya kesempatan itu juga Tuhan berikan kepada kita. Kegagalan sekali bukan berarti gagal untuk selama-lamanya. Ini peribahasa yang sering kali kita dengar. Sekali gagal bukan berarti selama-lamanya gagal. Tetapi kita melihat bahwa Thomas salah seorang daripada murid Tuhan Yesus pada minggu yang pertama, hari yang pertama, Yesus bangkit dari kematian, tetapi Thomas tidak melihat Yesus yang bangkit itu karena dia tidak bersama dengan murid-muridnya yang lain, murid-murid Yesus yang lain. Dan setelah itu murid-murid yang lain itu memberitahu kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas tidak mau percaya. Katanya, sebelum saya melihat, sebelum saya meletakkan jari saya pada telapak bekas paku pada telapak tangan Tuhan Yesus dan juga lambungnya, saya tidak sekali-sekali saya tidak mau percaya. Ini Thomas. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Thomas ini salah seorang murid Tuhan Yesus yang penuh dengan keraguan. Itulah sebabnya apabila diberitahu bahwa Yesus telah bangkit oleh kawan-kawannya sendiri, dia tidak mudah percaya. Sebelum katanya dia melihat, sebelum dia sendiri meletakkan jarinya pada telapak tangan Tuhan Yesus dan lambung Tuhan Yesus. Kalau sebelum dia mengalami itu, melihat dan mengalami itu, dia tidak mau percaya. Jadi inilah Thomas. Dia gagal untuk melihat Yesus yang telah bangkit pada minggu yang pertama, hari yang pertama. Tetapi kegagalan itu manusia gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk terus menerus mengasihi manusia, termasuk Thomas. Karena pada akhirnya Tuhan memberi peluang kepada Thomas untuk dia sendiri dengan matanya melihat Yesus berdiri di hadapannya, sehingga dia mengatakan, dia Allahku, ya Tuhanku. Jadi saudara dan saudari, ada 3 perkara yang kita akan pelajari daripada pengalaman Thomas. Yang pertama, ketinggalan detik pertemuan. Thomas ketinggalan detik pertemuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Dalam ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Walaupun pintu terkunci, tingkap terkunci dengan rapat, karena ternyata murid-murid Tuhan Yesus masih dalam ketakutan. Jangan sampai mereka kedapatan dan mereka ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Sama seperti apa yang dilalui oleh guru mereka atau Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan salam damai sejahtera bagi kamu. Tetapi dalam ayat ke-24 memberitahu kepada kita, tetapi Thomas, seorang daripada ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saya coba mencari apa alasan agaknya Thomas sehingga dia tidak dapat bersama-sama dengan murid-murid pada minggu yang pertama,
hari pertama di mana Yesus bangkit daripada kematian. Keempat-empat Injil tidak ada menyatakan sebab atau alasan kenapa Thomas tidak bersama dengan mereka. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya pada hari itu adalah hari yang penuh dengan debaran, karena pada waktu paginya Maria Magdalena yang pergi ke kuburan Tuhan Yesus mendapati kubur itu kosong. Dan dia bertemu dengan malaikat, dua orang malaikat, tetapi pada akhirnya dia sendiri melihat Yesus yang sudah bangkit. Dan itu diberitahukan pada murid-murid yang lain. Saya percaya berita tentang Yesus yang bangkit itu menarik minat, menarik banyak pertanyaan, persoalan dalam pikiran murid Tuhan Yesus yang lain. Sehingga mereka berkumpul mungkin membincangkan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi Thomas, salah seorang daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, tidak hadir. Dan kita tidak tahu apa alasan kenapa hari yang penuh dengan peristiwa yang mendebarkan itu, hari yang penuh dengan sejarah itu, Thomas terlepas detik pertemuan dengan Tuhan yang sudah bangkit daripada kematian. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita juga ketinggalan detik pertemuan dengan Tuhan. Contohnya dalam ibadah kita. Kalau kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan. Perkataan di sini seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang membiasakan diri tidak pergi beribadah. Jadi penulis kitab Ibrani ini mendorong, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan kita menjauhkan diri, jangan kita lepaskan peluang untuk menghadiri apapun jenis pertemuan ibadah, supaya kita tidak ketinggalan detik pertemuan dengan Tuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu lalu, sepanjang minggu lalu itu kita sebut sebagai Minggu Kudus atau Minggu Suci, karena kita memperingati Yesus yang akan disalibkan pada hari Jumat Agung, dan pada hari minggu lalu Yesus bangkit daripada kematian. Sudah tahu berapa jumlah yang hadir pada waktu itu? Jumat Agung jumlah yang hadir 900 lebih orang. Jumat Agung. Minggu Paskah 1.100 lebih orang yang hadir dalam ibadah. Saudara-saudari, dalam sejak Januari hingga April ini, kedatangan yang tinggi hanya terjadi berlaku pada hari kebaktian yang khas, kebaktian yang spesial. Jumat Agung dan Paskah. 900 lebih hingga 1.000 lebih yang hadir. Bagaimana kalau kebaktian yang biasa seperti sekarang inilah, walaupun kita berada dalam musim atau minggu Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kebaktian yang biasa, minggu ini, minggu depan, dan seterusnya. Dari statistik kita mendapati bahwa kekuatan kita untuk kehadiran dalam ibadah setiap minggu campur 7,5 dan 11.45 itu sekitar ratanya 700 lebih orang. Tapi kalau yang ada kebaktian yang istimewa ini, Jumat Agung, Minggu Paskah, kita melihat begitu ramai. Tetapi pada hari-hari yang biasa, pergi mana? Kalau 700, pergi mana 200-300 orang yang lain itu? Kemana mereka pergi?
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maksudnya ada orang yang membiasakan diri, tidak menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga orang-orang ini terlepas pertemuannya dengan Tuhan dalam setiap ibadah pada hari Minggu. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sebaliknya mengatakan, marilah kita giat, karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Jadi sementara kita berada dalam ibadah seperti ini, jangan pergi dengan tangan kosong, kembali dengan tangan kosong. Kita mengharapkan dalam ibadah seperti ini, kita mau buka hati kita tidak mau melepaskan peluang supaya kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam setiap ibadah kita. Sehingga kita pergi datang dengan tangan kosong, tetapi kita membawa berkat yang kita terima karena kita tidak terlepas peluang bertemu dan mengalami Tuhan dalam ibadah kita. Kedua, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, adakah kita tidak terlepas peluang mengalami Tuhan ketika kita mendengarkan firman-Nya? Karena ada orang mengatakan khotbah di gereja ini tidak begitu menyentuh hati jemaat. Sehingga orang ini merasakan setiap minggu dia datang ke gereja dengar khotbah tetapi tidak mengerti, ataupun mengerti tetapi tidak diberkati. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, di mana kesilapan berlaku? Orang itu yang mendengar itu yang tidak diberkati, atau hamba-hamba Tuhan yang tampil untuk memberitakan firman Tuhan? Sebagai manusia, kami juga supaya mengkhotbah, kadang-kadang ada topik tertentu yang kami tidak kuasai. Jadi mungkin penyampaian agak kurang. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kami tahu, yang kami ada pengalaman di situ, kami boleh sampaikan. Tetapi sejauh firman Tuhan itu diberitakan, saudara dan saudari, bukan karena kata-kata pengkhotbah itu sendiri, tetapi firman Tuhan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Artinya ketika firman Tuhan diberitakan, kita percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita oleh Roh Kudus-Nya yang ada dalam hidup kita. Jadi tidak peduli semana khotbah itu pendek ataupun panjang, kalau Tuhan bekerja dan kalau pendengarnya membuka telinganya lebar-lebar, membuka hatinya luas-luas, saya percaya orang itu akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Tidak terlepas pertemuan dengan Tuhan. Sehingga apabila dia kembali dengan diberkati oleh firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan firman-Nya. Nah, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ada seorang pengkhotbah berkhotbah dengan singkat, tetapi seluruh negara bertobat. Namanya Yunus. Kalau kita melihat Yunus pasal 3 ayat 4, Yunus pasal 3 ayat 4, mulalah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dalam ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Berapa patah perkataan? Sedikit saja. Tetapi khotbah itu begitu berkesan sehingga raja maupun rakyat satu negara Niniwe, mereka bertobat, mereka berpuasa,
Mereka memohon belas kasihan Tuhan supaya negara mereka jangan ditunggang balikan. Dan kalau kita melihat khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 begitu panjang sekali. Dia menceritakan sejarah nenek moyang orang Israel dan menceritakan bahwa nubuatan tentang kedatangan Mesias, sehinggalah Mesias itu datang. Tapi apa yang berlaku? Mereka membunuh Yesus. Setelah begitu panjang sekali dia berkhotbah, dan di akhir daripada khotbahnya itu ada kira-kira 3.000 orang bertobat. Jadi kalau kita melihat di sini, orang diberkati ketika mendengar firman Tuhan itu tidak ditentukan panjangnya ataupun pendek khotbah yang disampaikan. Tetapi itu bergantung kepada pendengar itu sendiri. Betapa baik pun firman Tuhan disajikan, tetapi kalau pendengar sendiri telinganya tertutup, hatinya tertutup, bagaimana dia mengalami pertemuan dengan Tuhan yang sedang berbicara lewat mulut firman-Nya. Jadi saudara-saudari, pastikan setiap minggu kita datang ke gereja, jangan terlepas pertemuan kita dengan Tuhan. Setiap minggu kita datang ke gereja, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, jangan terlepas peluang bertemu dengan Tuhan. Buka telinga, buka hati kita seluas-luasnya, sehingga Tuhan kita alami dalam hidup kita. Iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Jadi jangan terlepas peluang bertemu dengan Tuhan. Kedua, dari pengalaman Thomas ini ketidakpercayaan terhadap kebangkitan. Ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang bangkit. Ini Thomas, seorang yang ragu-ragu, tidak mudah percaya. Dalam ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi kita melihat di sini betapa Thomas ini seorang yang ragu-ragu, tidak mudah percaya, walaupun murid-murid yang lain memberitahu kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Kami melihat Tuhan. Dalam budaya orang Yahudi, sekurang-kurang diperlukan 2 atau 3 orang saksi. Barulah suatu keterangan itu boleh dipakai atau diterima, dipercayai. Kalau hanya 1 orang yang tampil untuk memberi kesaksian untuk orang yang tertuduh, itu tidak dianggap boleh diterima. Kecuali kalau ada 2 orang ataupun 3 orang. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus di situ berapa orang? Berapa orang? Tinggal 11 orang ya. Yudas Iskariot sudah membunuh diri. Tolak Thomas yang tidak hadir. Jadi kira-kira murid yang ada yang melihat, yang menyaksikan itu lebih daripada 2-3 orang. Ada 10 orang memberitahu kepada Thomas. Tetapi Thomas tidak mau percaya. Dia katakan sebelum dia melihat, sebelum dia mencucukkan jarinya ke lubang bekas luka di telapak Tuhan Yesus dan di lambungnya, dia tidak mau percaya. Dan dia katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Begitu kerasnya atau begitu degilnya hati Thomas. Yesus bangkit, karena dia tidak melihat itu, dia terlepas. Pada minggu yang lalu dia katakan, kalau saya belum lihat, kalau saya belum cucuk, alami sendiri, saya tidak percaya. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita pun seperti Thomas. Kalau kita mendengar berita, saya sudah meninggal dunia,
Baru kemarin saya bercerita dengan dia. Betulkah kau cakap ini? Pernah mengalami begitu? Kalau kita dengar ada orang yang meninggal, kita tidak percaya kan? Kita tidak percaya. Kita mau lihat sendiri, baru kita percaya. Kita mendengar ada orang disembuhkan dengan mukjizat. Kita kenal si anu, dia sakit begini dan sebagainya. Kemudian orang lain memberitahu kepada kita, oh kata si anu, dia mengalami mukjizat, dia sembuh. Yang kita tahu dia sakit teruk. Apabila kita dengar itu, kita percaya atau tidak? Macam kita tidak percaya. Kenapa kita tidak percaya? Karena kita belum lihat. Yang kita tahu dia itu sakit, teruk, terbaring, tidak boleh bangun, tidak boleh berjalan. Kalau kita lihat dia bangun, dia berjalan, baru kita mau percaya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah sifat manusia. Tidak mudah percaya. Apalagi kalau orang itu sudah trauma, ditipu berkali-kali, pastilah keras hatinya seperti Thomas. Tidak mau percaya sebelum melihat. Jadi lihat buktinya baru mau percaya. Saya ceritakan pengalaman saya pada waktu di awal pelayanan. Di sebuah kampung ada seorang anak datang ke gereja dan memanggil kami, mari pergi ke rumah. Bapak saya sakit tenat, minta bantu dalam doa. Jadi saya dan seorang kawan saya sama-sama juga kami diutus. Baru mungkin belum sampai mungkin 1-2 bulan saja selepas diutus dari Telupit, kami pergilah. Dan apabila saya melihat orang tua ini, betul-betul memang sakit. Apabila bernafas dia ada bunyi itu. Dan saya lihat keadaannya, seperhatikan baik-baik, orang ini sudah tua, badannya sudah kurus. Kemudian dia bernafas itu seperti banyak bunyi yang keluar pernafasannya itu. Dan saya menyimpulkan bahwa orang tua ini tidak lama ini akan meninggal dunia. Tapi kami dipanggil untuk mendoakan. Dan oleh karena saya lihat begitu keadaannya, saya minta kaulah yang pimpin berdoa. Dan kawan saya ini apabila dia berdoa, betul-betul dia mohon kepada Tuhan untuk penyembuhan orang tua itu. Saya sendiri, susah saya mau berdoa. Karena saya lihat, tiada harapan orang ini. Kawan saya berdoa bahwa orang tua ini akan sembuh. Jadi setelah itu dalam perjalanan pulang ke gereja, saya berpikir mungkin petang ini ataupun esok mungkin anak ini akan datang beritahu bapaknya sudah meninggal dunia. Itu yang ada dalam pikiran saya. Dan apabila keesokan harinya anak ini datang, dalam hati saya pastilah memang confirm ini bapaknya sudah jalan. Itu karena saya menyaksikan sendiri keadaannya itu. Dan apabila sudah datang di gereja, anak ini beritahu, bapak saya sudah sembuh. Sekarang dia di kebun. Apabila saya dengar itu, saya pula yang terkejut. Kemarin, apabila kami datang untuk mendoakan, bapak itu tenat. Tiada harapan. Menurut pandangan mata kasar saya, tiada harapan. Tetapi kawan saya ini, apabila dia berdoa, bukan dia melihat apa yang ada di hadapan. Fakta di hadapan itu memang bertentangan dengan keyakinan iman. Tetapi rekan saya ini tidak melihat dengan matanya, tapi melihat dengan mata iman. Sehingga apabila dia berdoa untuk kesembuhan bapak itu. Dan betul bapak itu sembuh. Itu mukjizat. Dan itu juga menjadi pengajaran kepada saya. Bahwa apa yang dilihat oleh mata itu mustahil. Tapi apa yang dilihat oleh mata iman, segala sesuatu mungkin. Karena dengan iman Tuhan boleh melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jadi saya sangat terpukul dan itu mengajar saya satu perkara.
Mata melihat memang mustahil, tapi harus melihat melalui mata iman. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan seperti Thomas, melihat dulu baru mau percaya. Dan berkenaan dengan iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Surga. Tetapi harapan kita itu harus berdasarkan kepada iman. Kenapa? Karena dikatakan di sini dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita mengharapkan surga misalnya, tetapi surga itu belum kita lihat. Betul atau tidak? Betul kan? Kita belum nampak surga, tapi kita beriman bahwa surga itu ada. Belum lihat, tapi percaya. Nah, inilah iman. Dan Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ini yang Paulus katakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Walaupun dia tidak tahu apa yang berlaku di hadapannya, tapi dia tetap percaya kepada penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bukan karena dia melihat, baru dia mau percaya. Tidak. Hidupnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam ayat 28 hingga 29, dalam teks khotbah, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen kadang-kadang melangkah dengan iman. Bukan karena mau perkara itu tentu, sudah pasti, baru mau melangkah. Dan kala dalam kehidupan kita perlu melangkah dengan iman. Kita belum melihat, tapi kita percaya. Surga, kita percaya ada surga. Percaya atau tidak? Kalau kamu percaya, kamu sudah nampak surga atau tidak? Jadi karena tidak nampak, maka tidak mau percaya, atau masih mau percaya? Kalau masih mau percaya, itu maksudnya kamu beriman. Ada yang pernah nampak Tuhan Yesus? Pernah nampak? Mungkin dalam mimpi, atau mungkin dalam gambar Tuhan Yesus. Bukan, maksud saya bertemu dengan Yesus pribadi. Pernah nampak? Oleh sebab kita tidak nampak, adakah kita tidak percaya Yesus itu ada? Tidak juga kan? Kita percaya, maksudnya walaupun kita tidak melihat, kita percaya, itu namanya iman. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar ini. Kalau kita mau percaya segala sesuatu, bukan faktanya sudah ada di hadapan baru kita mau percaya. Tidak. Yesus katakan, berbahagialah orang yang belum melihat namun percaya. Jadi ada perkara-perkara dalam hidup kita yang kita belum melihat apa yang terjadi di depan kita, kita harus melangkah dengan iman. Karena kita tahu apabila kita melangkah dengan iman, kita lakukan bahagian kita, Tuhan akan lakukan bahagian Tuhan. Jadi inilah teguran yang diberikan oleh Yesus kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ya, itulah iman. Kita mau praktikkan iman yang sedemikian. Belum melihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Ketiga, dan yang terakhir. Daripada pengalaman Thomas, kita boleh belajar kesempatan baru diberikan.
Dia terlepas peluang karena dia tidak hadir dalam pertemuan yang pertama. Kemudian apabila murid-murid yang lain beritahu kami telah melihat Tuhan, tapi dia menolak. Sebelum saya lihat, sebelum saya mengalami sendiri, cucuk jari saya tidak akan percaya. Tetapi inilah Thomas, seorang yang ragu-ragu, seorang yang gagal, boleh katakan gagal bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit. Tetapi adakah Tuhan berputus asa? Tidak. Dalam ayat 27, 8 hari kemudian, 1 minggu kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan kali ini disebut Thomas. Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, masih dalam keadaan ketakutan terhadap pemimpin-pemimpin Yahudi. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, dia tidak cakap kepada murid-murid yang lain. Dia bercakap terus kepada Thomas. Karena inilah Thomas katakan, sebelum saya melihat, sebelum saya menaruh sendiri bekas lukanya, saya tidak mau percaya. Tetapi pada minggu itu apabila Yesus berada di hadapan mereka, Yesus berikan salam dan terus kepada Thomas. Dia mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Minggu yang kedua, 1 minggu setelah Yesus bangkit, Thomas terlepas peluang bertemu dengan Tuhan yang bangkit, sehingga diberitahu kepadanya pun dia tidak mau percaya. Thomas sebagai seorang murid gagal, ketinggalan detik pertemuan dengan Tuhan dan dia tidak percaya Tuhan itu sudah bangkit. Tetapi adakah Tuhan Yesus berputus asa kepada Thomas? Karena Thomas begitu degil walaupun murid-muridnya beritahu dia sudah bangkit tapi tetap tidak mau percaya. Lalu Yesus kecewa dengan perangai Thomas, dengan sikap Thomas yang keras kepala itu dan tidak percaya, tidak mudah percaya. Kemudian tinggalkan dia, biarkan dia. Tidak. Walaupun Thomas gagal, tetapi Yesus memberi dia peluang yang kedua. 1 minggu kemudian, Thomas melihat sendiri dengan matanya, Yesus telah bangkit. Dan Yesus sendiri, lihatlah Thomas, suruh dia letakkan jarinya pada bekas luka di telapak tangannya dan juga di lambungnya. Tapi apa jawaban Thomas kali ini? Pendek saja. Ya Allahku, ya Tuhanku. Dari pernyataan itu Paulus mengakui bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ya Allahku, ya Tuhanku. Dia tidak lagi mana jarimu Tuhan Yesus dan saya mau cucuk. Tidak. Hanya matanya melihat Yesus di depan matanya. Dia tidak ada kata-kata yang lain selain mengakui Yesus. Bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab juga kita melihat ada beberapa tokoh yang terkenal, tetapi mereka juga mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Misalnya Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham melalui keturunan anaknya, Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar seperti bintang di langit, pasir di pantai. Begitu banyak sekali. Tetapi waktu itu Abraham dan Sarah sudah tua, sementara mereka menanti-nantikan bilalah Tuhan memberikan mereka zuriat. Belum ada. Lalu Sarah memberikan hambanya supaya mulai anak dari hambanya itu yang akan dianggap sebagai anaknya sendiri, yang bernama Ismail. Tetapi Tuhan mengatakan bukan Ismail, tetapi anak Abraham sendiri dan Sarah, yaitu Ishak. Itu yang akan menjadi bangsa yang besar. Jadi Abraham gagal. Mereka tidak sabar-sabar menantikan janji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak putus asa.
Sehingga melalui Ishak menjadi bangsa yang besar. Dan dari garis keturunan mereka itulah sampai kepada Raja Daud. Raja Daud sampailah kepada Mesias atau Yesus yang datang daripada keturunan itu, garis keturunan itu. Kemudian kita melihat Musa. Musa ini memimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan segala mukjizat yang luar biasa. Tetapi Musa sendiri gagal masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa gagal karena kedegilan orang-orang Israel. Pada waktu itu mereka kehausan, mereka merungut-rungut. Tuhan katakan kepada Musa, berbicara kepada batu itu dan air akan keluar. Musa berbicara kepada batu itu, bukan saya berbicara, diketuknya bukan sekali, 2-3 kali dengan kemarahannya. Dan Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Musa itu tidak berkenan, sehingga Musa sendiri tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Raja Daud, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang Raja Daud yang jatuh dalam dosa perzinahan. Dan secara tidak langsung dia membunuh suami perempuan itu, Bathsheba. Tetapi Tuhan memulihkan Daud, dan dari garis keturunan Daud, dari perempuan yang dia berzina, yang sekarang sudah menjadi istrinya. Dari keturunan itu maka lahirlah Yesus. Yunus, dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dia naik kapal pergi ke tempat yang jauh dan bertentangan. Dan ikan besar memakan dia. Dalam perut ikan besar dia berdoa, Tuhan berikan dia peluang. Kali ini dia pergi ke Niniwe. Dengan khotbah yang pendek, 40 hari lagi Niniwe ini akan ditunggang tebalikan. Dan orang di sana menjadi percaya, mereka merendahkan hati mereka bertobat, mereka berpuasa memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga malapetaka itu tidak terjadi. Ini Yunus melarikan diri daripada pelayanannya, tapi Tuhan pulihkan dia, Tuhan panggil dia pulang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab kita melihat beberapa tokoh yang terkenal, tapi mereka juga ada kelemahan mereka sendiri. Tetapi kegagalan mereka itu tidak membuatkan mereka gagal selama-lamanya. Tuhan masih berikan mereka peluang, berikan mereka peluang berkali-kali. Sehingga apabila mereka datang kepada Tuhan, hidup mereka dipulihkan. Seperti Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Apabila ayam berkokok baru dia ingat perkataan Tuhan Yesus, engkau akan menyangkal aku. Dia menangis, tetapi hidupnya dipulihkan. Dia dipanggil oleh Tuhan. Tetap kepada pelayanan yang di Tuhan sudah panggil dia untuk menjadi penjala manusia. Ini Petrus, hidupnya gagal, tetapi Tuhan pulihkan dia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa kegagalan kita pada hari ini. Mungkin kita selalu gagal dalam pergumulan kita melawan dosa. Ada waktunya kita boleh dapat menolak. Ada waktunya kita jatuh dalam dosa. Ada waktunya tanpa sadar kita melakukan dosa. Kita gagal apabila kita berhadapan dengan dosa. Kita juga gagal apabila kita ini tidak bertumbuh secara rohani. Walaupun sudah belasan tahun, puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi pertumbuhan rohani kita itu seperti kekanak-kanakan saja, belum dewasa. Seiring dengan waktu kita menjadi orang Kristen. Mungkin ini juga salah satu daripada kegagalan yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin juga kita gagal untuk mentaati perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita gagal mengasihi sesama kita. 10 hukum dapat diringkaskan menjadi 2 perintah utama. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi
sesama. Yang pertama itu kita dapat hati. Kita mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Kita menyerahkan, mengabdikan hidup kita. Memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Setiap minggu datang ke gereja. Tetapi yang kedua, mengasihi sesama itu yang kita gagal. Bukan orang jauh, dalam keluarga kita sendiri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kegagalan demi kegagalan yang kita alami dalam hidup kita? Adakah kita juga gagal? Kita melayani Tuhan, tapi pelayanan yang kita berikan itu kita separuh hati, bukan sepenuh hati. Jadi kita lakukan pelayanan itu ala kadar sahaja. Atau kita lakukan pelayanan karena ada jadwal bertugas. Mau tidak mau terpaksalah melayani Tuhan pada minggu ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kegagalan yang kita hadapi pada hari ini? Berita baiknya saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kita gagal. Thomas pernah gagal, tetapi Tuhan Yesus tidak putus asa. Kita pernah gagal, bukan sekali, berkali-kali. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah putus asa dengan kita. Kasih setianya lebih besar daripada kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Walaupun kita gagal, tetapi apabila kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Seperti Raja Daud, seperti Petrus, seperti Yunus yang pada mulanya gagal. Tapi Tuhan pulihkan hidup mereka. Jadi pada hari ini apakah kegagalan-kegagalan yang kita hadapi dalam hidup kita? Jangan putus asa. Datang kepada Tuhan. Minta pengampunan. Bertobat. Dan Tuhan akan pulihkan kita sekali lagi. Jadi inilah pelajaran yang kita boleh pelajari daripada kisah Thomas. Dia ketinggalan detik pertemuan dengan Tuhan yang bangkit. Adakah kita juga dalam ibadah atau pada waktu kita mendengarkan firman seperti hari ini, kita ketinggalan atau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh dengar suara Tuhan dengan jelas. Sehingga kita kembali dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kita belajar daripada Thomas, dia ini seorang yang tidak mudah percaya. Dia mau melihat dulu, melihat ada bukti baru mau percaya. Adakah kehidupan kekristenan kita selama ini seperti itu? Kita mau melihat ada bukti yang kukuh baru kita mau percaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebaliknya, iman tidak bekerja seperti itu. Yesus mengatakan berbagailah orang yang belum melihat namun percaya. Jadi kehidupan kita bukan hidup karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan yang terakhir yang kita boleh pelajari, Tuhan selalu memberi kita peluang. Walaupun kita gagal, datang ke gereja tidak bertemu dengan Tuhan. Datang ke gereja dengan firman Tuhan, hati kita tertutup. Kita tidak bertemu dengan Tuhan. Dan kita ini ada kebiasaan lihat dulu baru percaya. Dan mungkin ada banyak lagi kegagalan-kegagalan yang kita alami. Tetapi saudara dan saudari, Tuhan Yesus tidak pernah putus asa. Walaupun kita gagal, Tuhan Yesus masih mau memulihkan hidup kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun sebagai manusia banyak kegagalan demi kegagalan yang kami alami dalam hidup kami. Kami seringkali terlepas detik pertemuan bertemu dengan Tuhan setiap kali beribadah atau setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Atau kami ini mempunyai kebiasaan kalau kami melihat dan ada bukti yang nyata baru kami mau percaya. Sedangkan firman-Mu mengajar kami bahwa kami perlu beriman. Kami belum melihat tetapi kami percaya. Oleh sebab itu Tuhan, mungkin ada banyak lagi kegagalan-kegagalan yang kami alami dalam hidup kami. Tetapi Engkau Tuhan yang baik selalu memberi kesempatan yang baru. Membuka jalan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Memohon pengampunan-Mu. Ampuni kami Tuhan.
dan perbaharuilah kehidupan kami. Pulihkan hidup kami ya Tuhan, supaya kami ini benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang akan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.